bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Ibu bapak, saudara-saudari, suster bruder, secara khusus umat paroki Sedayu, pada pagi hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Prapaskah yang keempat atau yang disebut Minggu Letari. Pada perayaan Ekaristi ini melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk membuka mata hati kita. Kita diajak untuk percayakan penyelenggaraan kasih Tuhan dan iman kita menggerakkan untuk peduli. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri kasih keselamatan Allah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Puji misa pada hari ini secara khusus tentunya kita berdoa untuk para korban dari virus corona yang sudah meninggal dunia. Semoga diterima dalam kedamaian abadi di surga. Untuk mereka yang sedang sakit, khususnya yang kena virus corona ini, semoga juga senantiasa diberikan penghiburan dan kesembuhan kesehatan. Bagi para pejuang kesehatan, perawat, dokter maupun siapapun yang juga terlibat dalam usaha untuk mencari dan mengusahakan kesembuhan pemeliharaan kesehatan ini, semoga juga senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi Tuhan. Dan untuk kita semua, keluarga kita, supaya juga dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dan kita sendiri juga senantiasa mensyukuri karunia Tuhan, menjaga rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dan semoga wabah corona ini bisa segera selesai untuk kepentingan seluruh dunia. Secara khusus kita juga berdoa dari ujung keluarga yang dimohon Bapak Ibu Agustinus Dwi Puji Nur Cahyo, mengucap syukur atas usia kandungan 7 bulan dan mohon rahmat kesehatan serta kelancaran dan keselamatan untuk proses persalinan nantinya. Kita bawa juga ujuk-ujuk pribadi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan sabdamu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon semoga umatmu dengan penuh bakti dan iman mantap gembira di tengah situasi-situasi yang kami hadapi ini, menyongsong hari raya Paskah Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem. Orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi mereka, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang kudus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana mataku menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya,
ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang itu, "Yang kami tahu dia ini anak kami dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya sendiri, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para suster, bruder, secara khusus umat paroki Sedayu, selamat pagi berkah dalam. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap bahagia. Kita tetap tersenyum dalam setiap kondisi yang kita alami hari-hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare ini, sabda Tuhan mengingatkan kita tentang kepekaan hati. Maka saya meringkas pesan sabda Tuhan ini dengan kata butati, buka mata hati. Kita kadangkala bahkan juga sering melihat tetapi tidak tahu.
melihat tetapi tidak mengerti, melihat tetapi tidak tergerak. Karena mungkin kita tidak mencermati dengan sungguh, tidak mau peduli, tidak peka dan sebagainya. Maka pada hari ini kita diingatkan untuk sungguh menghayati iman kita. Iman bukan sekedar hanya tahu, tetapi iman juga diwujudkan. Itulah penghayatan iman. Percaya kepada Allah yang membimbing kita. Seperti dalam kitab Mazmur, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menggerakkan kita juga untuk peduli pada yang lain. Bacaan pertama, kitab Samuel. Nabi Samuel, ia mentaati bimbingan Allah ketika mau mencari orang untuk diurapi. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Janganlah berpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Bukan tampilan fisik, tetapi apa yang ada dalam diri manusia. Dan Tuhan memperhatikan itu. Samuel mengikuti kata hati Tuhan, sehingga dia sungguh cermat dalam memilih dan akhirnya mengurapi Daud. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus Kristus memberi teladan. Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah Putra yang dekat dengan Bapanya, memberikan contoh bagaimana ia peduli pada manusia yang sungguh membutuhkan pertolongan. Ia menyelamatkan orang buta, menyembuhkan orang buta, padahal pada waktu itu hari Sabat yang dianggap keramat atau sakral pada waktu itu. Begitu juga si buta yang mengalami kesembuhan dan ia percaya kepada Allah yang memperhatikan, yang peduli dengannya. Ia pun juga tergerak untuk peduli, untuk peka, sehingga ia berani menyuarakan kebenaran ketika ditanya oleh orang Farisi. Ia membela Yesus dan sekaligus juga ia percaya kepada Yesus Sang Mesias. Maka ia juga menjadi terang bagi yang lain. Pada bacaan kedua, itu mengingatkan kita para murid Kristus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita yang percaya kepada Kristus sebagai terang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bangun itu berarti melek, melihat. Terang juga membuat kita melihat dengan cermat. Sedangkan tidur disimbolkan dengan merem, artinya tidak melihat. Mati juga disimbolkan kegelapan. Hidup disimbolkan dengan juga menunjukkan kehidupan. Terang membuka mata melihat. Kristus bercahaya menerangi kita supaya melihat dan melakukan juga kebaikan-kebaikan, menjadi terang bagi yang lain. Maka ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi saat ini menghadapi wabah corona, kiranya juga menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana kita membangun hidup semangat butati, buka mata hati untuk melihat kepekaan-kepekaan. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi anjuran-anjuran baik dari gereja maupun pemerintah, itu juga merupakan bagian untuk mewujudkan iman, menjadi suatu bentuk kepedulian dan kepekaan hati kita. Tidak bersalaman terlebih dahulu, menjaga jarak saat berpergian atau berkumpul. Mengurangi kumpul-kumpul kalau tidak penting, tidak sangat mendesak. Berusaha menjaga kesehatan, kebersihan diri, cuci tangan dan sebagainya yang mungkin tidak biasa dilakukan, tetapi kita mencoba melakukan itu. Kebersihan lingkungan dan sebagainya. Ini adalah bagian bukan hanya untuk
diri kita sendiri, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan orang lain, dan juga seluruh dunia, seluruh lingkungan kita. Ketika sakit, tidak memaksakan diri, tetapi beristirahat di rumah, atau kalau sudah ada gejala-gejala, periksa ke dokter atau ke kesehatan dan sebagainya. Tidak hanya itu, saya bersyukur mendengar banyak orang dalam situasi-situasi ini juga tidak menumpulkan hatinya, tetapi membuka hatinya untuk peduli yang lebih lagi. Bahwa di sekitar kita mungkin banyak orang yang paling lemah, paling rentan, dan juga mungkin miskin tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa ketika mungkin 14 hari diminta di rumah dan sebagainya. Ada banyak gerakan-gerakan kepedulian. Misalnya menyiapkan lumbung pangan, menyiapkan sembako khususnya untuk nanti berbagi, khususnya bagi orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hariannya karena situasi ini. Bagaimana itu dilakukan? Bisa dilakukan di tingkat lingkungan atau bersama RT dan RW. Tentu tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Ada yang membuat hand sanitizer sendiri lalu diberikan pada orang-orang yang tidak mendapatkannya atau tidak mampu membelinya, atau di rumahnya juga tidak ada, lalu diberikan. Ada yang setiap hari yang mungkin tidak bisa berbuat sesuatu tetapi selalu berdoa untuk petugas kesehatan, untuk relawan, untuk korban, dan untuk kita semua. Ketika kita mendoakan, itu adalah juga bagian dari bentuk kepedulian kita. Maka sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa hari-hari ini dan juga sabda Tuhan pada hari ini sekali lagi mengingatkan iman kita, mengingatkan kita sebagai orang beriman, bahwa beriman tidak hanya mengetahui sebatas tahu, tetapi bagaimana menghayati dan mewujudkan. Allah yang peduli dengan kita menggerakkan kita juga untuk peduli dengan orang lain, dengan lingkungan hidup sekitar kita. Maka Bu Tati, buka mata hati. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa kita adalah Bapa penuh belas kasih yang menanti-nantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berjalan menuju kerajaan keselamatan. Marilah kita mohon kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintah kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wabah virus corona, semoga Allah Bapa
Bapa Maha Belas Kasih, membangkitkan rasa belas kasih-Nya terhadap kita atas ancaman virus corona. Hindarkanlah, jauhkanlah, dan berikanlah keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Marilah kita mohon kepada-Nya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon kepada-Nya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga bersama keluarga Bapak Ibu Agustinus Dipuji Nur Cahyo, kami juga mengucap syukur atas usia kandungan 7 bulan dan mohon rahmat kesehatan serta kelancaran dan juga keselamatan untuk proses persalinan nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan gembira kami hunjukkan persembahan kepadamu yang Kau gunakan untuk menyembuhkan dan menghidupi kami. Terimalah kiranya dengan rela sebagai ungkapan iman kami, dan semoga berguna bagi keselamatan dunia saat ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi,
serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita akan mendoakan doa syukur agung yang ke-7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Dari sebab itu, ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, berkat keikutsertaan kami dalam misteri ini, kobarkanlah semangat kami dengan Roh-Mu, perkenankanlah kami menjadi serupa dengan Putra-Mu, dan teguhkanlah kami dalam ikatan kesatuan
bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, bersama para uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu. Bantulah agar semua orang beriman dengan meneliti tanda-tanda zaman dalam terang iman mampu melibatkan diri secara terpadu dalam pelayanan Injil. Jadikanlah kami peka terhadap kepentingan semua orang, agar dengan melibatkan diri dalam kesedihan dan kecemasan mereka, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawakan kabar keselamatan kepada mereka, dan bersama mereka kami dapat melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kini beristirahat dalam damai Kristus, secara khusus bagi para korban virus corona. Semoga Engkau terima di hadapan-Mu dan Kau satukan dalam persatuan para kudus di surga. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerailah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, para rasul, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, dan para martir semuanya. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan memuliakan Dikau dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah,
Silahkan ketika saat komuni ini berdoa dalam keheningan. Bisa berdoa dengan apa yang sudah diberikan di media sosial, ataupun juga berdoa keheningan mohon rahmat Tuhan Yesus menjaga, menyelamatkan, dan menyembuhkan kita. Untuk berakhirnya wabah corona ini, untuk juga keluarga kita, ujuk-ujuk pribadi kita, untuk paroki kita, paroki Sedayu dan proses pembangunannya, dan orang-orang yang kita doakan, marilah kita berdoa satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala cahaya, Engkau menyinari setiap orang yang datang di dunia ini. Kami mohon terangilah kiranya hati dan budi kami dengan cahaya rahmat-Mu, agar kami sanggup memikirkan yang layak dan berkenan di hati-Mu, serta mencintai Engkau dengan tulus ikhlas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas seluruh perhatian kita semua. Kita diingatkan, Bu Tati, buka mata hati. Iman bukan hanya pengetahuan, tetapi iman menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu, untuk peduli. Rasul Paulus mengingatkan kita sekali lagi, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, hidup dan perjuangan, cita-cita dan harapan, pekerjaan dan pelayanan, keluarga dan persahabatan senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.